Selamat pagi Dosana Ranah Minang Kasadonyo, Baka Bahariko, semoga selalu sehat dan tetap semangat. Kami kembali hadir untuk Anda dalam Berita Padang bersama saya, Ruri Putra Ananda. Sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Perkuat pertanian lokal, Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat menggelar sekolah lapang. Pulang merantau dari Jakarta, seorang pengedar sabu-sabu di Darmasraya ditangkap polisi. Setiap tahun, Sumatera Barat mengekspor rendang 5 ton ke mancanegara. Perekonomian Provinsi Sumatera Barat. Nilai tambah. Ratusan petani di Nagari Tarantang, Kecamatan Harau 50 Kota, mengikuti program inovatif bertajuk Dari Nagari untuk Nagari yang disingkat DAUN pada Selasa pagi. Program ini digelar oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat. Salah satu metode yang diajarkan adalah program sekolah lapang dengan metode mulsa tanpa olah tanah. Program ini dirancang untuk menghemat biaya pengolahan tanah, mempercepat musim tanam, dan menurunkan biaya produksi secara keseluruhan. Terutama dalam pengembangan padi organik yang bebas kimia. Dalam upaya ini, para petani tidak hanya belajar tentang teknik pertanian modern, tetapi juga cara memproduksi pupuk ramah lingkungan. Program ini digelar dalam upaya mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Belajar sekolah lapang ini dengan metode MTUT. Metode MTUT ini kita tujukan pertama untuk meningkatkan produktivitas. Jadi memang yang menjadi tantangan pertanian di Sumatera Barat adalah produktivitas padi itu tidak setinggi di wilayah lainnya, terutama Jawa dan Sulawesi Selatan. Oleh karena ini kita coba naikkan, karena metode ini ternyata bisa menaikkan alhamdulillah sekitar 10-20%. Program pertanian ini diharapkan mampu meningkatkan produksi komoditas utama sumber dan sekaligus menjaga stabilitas pasokan bahan pangan. Program ini disambut baik mahasiswa pertanian dan petani setempat. Ini sebuah program yang bagus untuk dilanjutkan karena selain memberikan materi, kita juga mendapatkan informasi lebih lanjut tentang pertanian pokok lebih murah, seperti yang dipraktekkan tadi di lapangan menggunakan jerami dari padi. Itu selain dari harganya murah juga meningkatkan tekstur untuk tanah tersebut, untuk keberlanjutan produksi tanaman padi tersebut. Jadi sangat menguntungkan bagi petani. Pertama sekali SBM ini untuk biaya. Biayanya pertama pokok murah, jadi mengurangi untuk biaya pupuk. IPT tidak pengolahannya gampang. Mengurangi biaya, tidak mengolah sawah, tapi kita membuat gorong-gorong dan menutupi mulsa pakai jerami. Itu menguntungkan bagi petani di kelompok kami, Tani Repertar. Program DAUN dirancang agar pembangunan di tingkat daerah sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat, khususnya dalam memperkuat ketahanan pangan. Selain itu, program ini juga menjadi instrumen untuk menekan inflasi serta mendorong digitalisasi ekonomi di tingkat nagari. Ikhlasul Ihsan melaporkan dari 50 kota. Jembatan Sungai Basah, Nagari Pilubang, Kecamatan Sungai Limau, Padang Pariaman, butuh perbaikan. Jembatan yang menghubungkan kota Pariaman dengan Kabupaten Padang Pariaman ini berbahaya untuk dilewati karena ada 2 lubang besar dan dalam yang mengintai pengendara. Jika kurang hati-hati, kendaraan bisa terperosok. Apalagi pada malam hari, pasalnya di jembatan ini tidak ada penerangan.
Untuk menghindari kecelakaan, warga hanya menancapkan kayu di tengahnya. Selain berbahaya bagi pengendara, jembatan ini juga terancam ambruk karena pondasinya semakin tergerus. Menurut warga, lubang yang ada di jembatan ini sudah lama terjadi. Warga bahkan bersuadaya memperbaikinya dengan cara menimbun. Namun karena lubangnya yang besar, usaha warga tersebut sia-sia. Rasa ketakutan karena kalau kita lewat, apalagi orang sekali-sekali itu bisa jatuh itu. Kemarin sudah ada jatuh di sini, jadi kita takut gitu, lewat. Malam hari itu yang lebih takut lagi itu, sebab sudah berlubang keduanya itu kiri kanan, hanya kita lewat di tengah saja itu. Udah lama, kira-kira ada 2 tahun udah, yang satu lubang 2 tahun. Tapi kalau satu lubang ini baru kira-kira 1 tahun lah. Nampaknya longsor, anak air pula di bawah itu kan dah begitu mantap banyak fondasinya. Kerusakan jembatan yang merupakan jalur alternatif menuju Sungai Geringging ini semakin menambah panjang daftar kerusakan infrastruktur di Padang Pariaman. Mestinya hal ini menjadi perhatian serius pemerintah sebelum korban berjatuhan. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman. Cuaca buruk yang melanda Padang serta wilayah pesisir barat Sumatera dalam beberapa pekan terakhir menyebabkan nelayan di Purus tidak melaut. Selain mengancam keselamatan, melaut saat cuaca buruk juga tidak memberikan hasil seperti yang diharapkan. Jonedi, salah seorang nelayan, mengaku dirinya telah 1 pekan tidak melaut. Mengisi waktu luang sembari menunggu cuaca normal, ia dengan nelayan lainnya memperbaiki dan membersihkan perahu. Menangkap ikan merupakan satu-satunya mata pencarian nelayan Purus ini. Ada beberapa nelayan yang nekat pergi melaut karena desakan ekonomi. Namun hasil yang mereka dapatkan juga tak seberapa. Ke laut belum bisa berangkat lagi. Keadaan perahu kayak gini ya. Harusnya besar, seminggu lebih lah. Yang ada di rumah sih dipakai dulu. Bagus cuaca, perahu siap, baru bisa tampil kita kan. Ya. Hujan, badai, gelombang ini apa? Ada cuma cuaca apa? Badai hujan dari malam sampai pagi sampai malam balik. Pada hari itu, aku baru karancak gitu, masih pas-pasan je. Kalau benda pakai layu ni, jual makan ya. Kalau jual anak sekolah mana seorang mah. Berdasarkan informasi dari BMKG Minangkabau, hujan dengan intensitas tinggi terjadi hampir di seluruh wilayah di Sumatera Barat. Namun daerah yang paling tinggi intensitas hujannya adalah pesisir selatan, Padang, Pariaman, hingga ke Pasaman Barat dengan curah hujan rata-rata 500 mm. Kondisi ini diperkirakan terjadi hingga akhir Desember mendatang. Robiham melaporkan dari Padang. Hampir 150 warga binaan Rutan Kelas 2B Lubuk Sikaping, Pasaman menjalani pemeriksaan kesehatannya. Pemeriksaan kesehatan kali ini berbeda dengan pemeriksaan sebelumnya. Untuk pemeriksaan kesehatan khusus penyakit TBC, mereka diperiksa oleh tenaga kesehatan dan dokter dari sebuah laboratorium klinik dari Semarang. Warga binaan diperiksa satu persatu. Di meja pendaftaran, mereka ditanya tentang riwayat penyakit. Kemudian warga binaan menimbang berat badan. Setelah itu, masuk ke ruangan pemeriksaan yang menggunakan sinar X. Setelah pemeriksaan dengan sinar X rampung, warga binaan kemudian diambil sampel dahaknya di dalam wadah untuk diperiksa ada tidaknya yang menderita penyakit TBC. Kegiatannya Pak, ronsen Pak untuk pemeriksaan TBC Pak. Sebenarnya tadi di sesi pendaftaran dulu sih Pak, langsung ke nanti di data tinggi badan, berat badan, sebagainya, riwayat penyakit juga ditanyain langsung ke bagian ronsennya Pak. Pakai alat, ada alat ronsennya Pak.
Oh, jadi ada pengambilan dahaknya Pak? Pengambilan dahak belum sih Pak. Kalau saat ini belum. Baru selesai ronsen. Jadi apa-apa saja yang diperiksa tadi Pak? Paru-paru Pak, apa ya Pak? Awak Pak, periksa Pak. Oh, pakai ronsen? Iya Pak. Jadi apa ada pengambilan dahak? Ada Pak. Hasilnya ada demam Pak. Batuk Pak. Jadi hasilnya demam batuk ya? Jadi dahaknya udah diambil ya? Dari hasil pemeriksaan Sinar X, 25 orang diduga mengidap penyakit TBC. Setelah dilanjutkan dengan tes cepat molekuler, hasilnya hanya 12 orang saja yang diduga terjangkit TBC. Dilakukan pemeriksaan screening sampai dengan pemeriksaan X-ray. Jika memang nanti ditemukan indikasi mengarah ke TB, nanti akan dilakukan pemeriksaan TCM, itu adalah tes cepat molekuler oleh rumah sakit. Untuk saat ini tadi untuk yang sudah diperiksakan tes cepat molekulernya sebanyak 12 orang, dari terduga foto ronsen sebanyak 26 orang. Ke-12 orang warga binaan itu akan dilakukan tindakan khusus berupa isolasi untuk menjalani proses terapi penyembuhan. Kerjasama Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dengan Kementerian Kesehatan, yaitu screening kesehatan, active case finding terhadap warga binaan di seluruh Indonesia. Dan kita kebetulan di Sumatera Barat termasuk UPT yang mendapatkan pemeriksaan tersebut. Ini mereka vendor ya yang bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan yang datang langsung dari Semarang. Kegiatan ini merupakan kerjasama antara Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dengan Kementerian Kesehatan. Ini adalah program pemerintah yang mempunyai target bahwa pada tahun 2030, Indonesia bebas penyakit TBC. Fauzan melaporkan dari Pasaman.